tulisanmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelah, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo Mbak Monik, Mbak Bica. Tunggu ya sampai ada sekitar 3. Dan emang sengaja di setel sebelum jam 2 biar kita nunggu dan on time. Aku ketik dulu di sini. Oke, sudah jam 1.59, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang hak waris perempuan. Saya akan ditemani oleh teman saya, Uni Monika. Sengaja kita undang orang yang benar-benar meneliti tentang ini, kemudian dia juga dari tanah Minang, yang nantinya kita akan bercerita tentang tradisi Minang yang turun-temurun mewariskan hartanya kepada perempuan. Dan kita lirik juga bagaimana Mufasir Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disebut populer dipanggil Hamka menanggapi tradisi tersebut. Nah, nanti Teh Monik juga akan berbicara tentang ayat-ayat tentang hak waris, konteksnya dulu seperti apa, dan konteks sekarang seperti apa. Untuk perkenalan pertama, Teh Monik ini adalah teman saya waktu di Bandung dulu. Beliau ini sekarang sudah menjadi ASN Kemenag dan melanjutkan studi S2 Tafsir. Kemudian kayaknya hobinya itu bernyanyi, main gitar, main piano. Nanti coba di follow IG-nya ya. Saya akan ngundang dulu Teh Moniknya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Tuh kan di belakangnya juga ada gitar. Dulu Waalaikumsalam, Usuluddin Tin. Voice. Usuluddin Voice kan dulu kan? Masya Allah. Iya, Ini di bagaimana zamannya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Imet gimana, Teh Imet? Alhamdulillah. Ini di mana sekarang? Sekarang di kosan ini. Oh Di ya. kosan.
Alhamdulillah. Teh Emet itu Ini gimana kita itu? akan membincang tentang hak waris perempuan ya. Oke. Iya boleh. Untuk Sharing aja ya Teh. pertama-tama gimana ya? Hmm? Kita sharing aja di sini. Iya, sharing aja. Saya juga udah nyiapin berbagai macam. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti kalau teman-teman mau nambahin, menanggapi, menyanggah mungkin ya, kita sharing aja sesama teman-teman semua yang ya walaupun kita nih tidak sekelas lagi, tapi kan dengan ini bisa saling sharing. Iya. Oke Bertemu Uni, lagi ya. kalau ngomongin hak waris itu mungkin tolong dijelasin sebelum sejarah waris pra-Islam. Mungkin nanti kita pola pikirnya akan berangkat dari sana sehingga kita tahu kedatangan Islam seperti apa, lalu kemudian sekarang seperti apa. Oke, silakan Uni. Iya. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Teh Imet selaku moderator hari ini, dan Teh Imet merupakan teman sekelas saya waktu itu ya. Dan terima kasih kepada Iya. Cinta Puan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing bareng di live IG ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kita di sini sharing ya, karena sebenarnya ini tujuannya adalah untuk menimba ilmu begitu. Jadi tadi sebelum kita membicarakan tentang hak waris perempuan, kita lihat dulu bagaimana sejarahnya, kapan waris itu diperbincangkan hingga menjadi suatu hal yang dipersoalkan hingga saat ini. Jadi sebenarnya praktek berkaitan dengan waris sudah mulai sejak zaman pra-Islam. Artinya masyarakat jahiliyah sudah mempraktekkan tradisi waris mewarisi ini kepada laki-laki dewasa, artinya perempuan tidak mendapatkan hak waris pada waktu itu. Perempuan dan anak kecil itu tidak mendapatkan harta waris teh, karena orang jahiliyah waktu itu hanya memberikan harta waris karena ada dua syarat. Yang pertama adanya hubungan keluarga atau hubungan korobah, dan yang kedua adanya hubungan nasab atau hubungan darah. Jadi kenapa orang jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada perempuan? Karena orang jahiliyah itu menganggap perempuan tidak berhak mendapatkan harta waris pada saat itu gitu. Jadi salah satu kebiasaan orang jahiliyah juga waktu itu janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan janda yang dicerai oleh suaminya juga menjadi barang yang diwarisi oleh orang jahiliyah waktu itu gitu. Jadi perkembangan berkaitan dengan waris memang waktu itu perempuan tidak mendapatkan harta waris sama sekali. Sehingga adanya munculnya perkembangan Islam, di awal perkembangan Islam di Mekah ya teh, waktu itu umat Islam sangat memperhatikan sekali, umat Islam itu sangat lemah sehingga Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi waktu Rasulullah dan sahabat hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah menyambut umat Islam dengan senang gitu. Jadi kan kita lihat dalam Sirah Nabawiyah memang orang Madinah ini menerima umat Islam waktu itu dalam keadaan senang, disambut Betul. dengan nyanyian, kemudian ada sholawat juga gitu. Itulah sehingga di Madinah timbulnya hubungan yang baik antara orang Mekah dengan orang Madinah waktu itu. Jadi karena adanya hubungan baik, jadi ketika ada seseorang yang meninggal, jadi adanya waktu itu hubungan waris mewarisi dalam tradisi yang dilakukan di awal abad pertumbuhan Islam pada waktu itu, di mana Rasul memberikan syarat ketika adanya aturan waris ini ke dalam 3 bentuk, ke dalam 3 macam. Yang pertama karena adanya hubungan pertalian darah, yang kedua adanya pengangkatan anak, dan yang ketiga adanya hijrah, yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain begitu. Jadi munculnya ilmu waris saat ini adalah karena memang waktu itu sebelum Islam datang sampai adanya Islam datang ini sudah
sudah ada ilmunya tetapi tidak disebutkan ilmunya itu apa gitu. Sampai sekarang kita dapat mengetahui kalau memang dalam pembagian waris kita mengetahui adanya ilmu faraid atau ilmu yang berhubungan dengan peralihan harta seseorang dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Nah, itulah sejarah singkat kenapa adanya waris hingga saat ini begitu Teh. Oh, begitu. Berarti nanti secara tidak langsung adanya Islam itu bisa mengangkat derajat tadi yang asalnya perempuan dianggap barang sama laki-laki juga anak kecil gitu ya. Anak kecil tadi yang tidak bisa menerima waris. Selanjutnya gimana tuh setelah datangnya Islam? Nah, selanjutnya Allah memang secara tidak langsung itu memerintahkan adanya pembagian perempuan mendapatkan segini, laki-laki mendapatkan segini, tidak. Karena dalam Al-Quran itu diturunkan adanya ayat yang secara mutawatir atau secara berangsur-angsur, tidak secara keseluruhan ayat itu turun. Nah, dalam Al-Quran sendiri ada 11 ayat yang menyinggung yang berkaitan dengan hak waris. Nah, salah satunya itu ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullaha fi auladikum lizzakari misluhu zi unsayaini. Artinya Allah mensyariatkan bagimu untuk memberikan harta waris, bagian laki-laki itu mendapatkan dua bagian, sedangkan perempuan mendapatkan 2 bagian. Jadi dalam teks ayat tersebut disebutkan laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Nah, inilah hikmahnya tadi. Perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkan harta waris, sekarang dengan adanya ayat ini, secara tidak langsung perempuan itu diangkat derajatnya oleh Islam gitu. Perempuan diperhitungkan, perempuan diperhatikan, dan perempuan mendapatkan hak waris. Perempuan juga berhak untuk mewarisi dan mendapatkan harta waris. Jadi itulah hikmah sebenarnya ayat itu turun, yusikumullahu fi auladikum tadi. Itulah hikmah kenapa Allah memberikan harta waris, hak untuk perempuan dalam mewarisi maupun menerima waris. Itulah untuk mengangkat derajat perempuan di zaman jahiliyah ke zaman saat sekarang ini. Begitu konteks ayatnya. Ya betul. Jadi pola pikirnya ya. Ya apa Teh? Ada juga apa? Enggak, lanjut. Iya, berarti pola pikirnya emang ke sana ya, yang tadinya kita dianggap barang, misalnya perempuan terus kemudian diangkat, bukan malah wah, perempuan itu 2:1 gitu kan? Enggak kayak gitu. Dari ayat itu konteksnya. Iya. Sesuai proporsi karena pada waktu itu juga kan perempuan belum ada di ranah publik, belum apa ya, bisa mengaktualisasikan diri, dan memang perempuan bergantung banget gitu ya waktu zaman dulu sama ya laki-laki. Jadi memang Uni ya. Uni oke. Tadi sendet sedikit ya, sebentar. Iya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya, mungkin tentang sumber nih Uni, sumber waris dalam Islam itu kayak gimana sih? Dari mana aja? Ya, sebenarnya untuk sumber dalam Islam tadi sudah disinggung ya. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril, yang melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Al-Quran sendiri tadi kita sudah jelaskan pembagiannya, di mana perempuan mendapatkan 1 bagian dan laki-laki mendapatkan 1 bagian. Selain Al-Quran ada sumber lain yang menjadi landasan umat Islam dalam mewariskan suatu waris ini. Yang kedua itu adalah hadis. Hadis ada sekitar 200. Ini sebenarnya ada tahkrid ya Teh, waktu kita kuliah ada tahkrid hadis. Jadi ada 200 kata yang berhubungan dengan kata waris ya. Salah satunya dalam kitab Imam Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadisnya yang berbunyi kira-kira begini.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqsimul malu bainu al farain ala kitabullah. Maka bagilah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagilah waris itu berdasarkan kitab Allah, rujukannya adalah kitab Allah, begitu. Intinya hadis ini menguatkan ayat yang sebelumnya. Hadis menguatkan ayat di mana ayat Al-Qur'an tadi membicarakan bahwa ketentuan bagian dari laki-laki itu adalah 2, sedangkan perempuan mendapatkan 1 bahagian. Ini sudah jelas ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis memang saling menguatkan setiap ayat itu. Tidak ada yang bertentangan atau muradif ya, tidak ada yang bertentangan. Artinya di sini memang setiap hadis menguatkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ahli waris. Selain itu selain itu ada ijma ya, ijma sahabat. Kemudian yang terakhir itu ada ijtihad ulama. Ijtihad ulama atau komentar ulama yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial yang berhubungan dengan ahli waris, khususnya di pembicaraan kita saat ini. Itulah sumber dari rujukan waris. Ada 4 ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Ya, mungkin tadi menarik kata Uni bahwa lihat situasi sosial gitu kan ya. Mungkin ada adat-adat tersendiri di satu daerah, di suatu keluarga, bahkan kadang dalam satu keluarga pun gitu kan, kita bahkan tidak harmonis di depan harta benda gitu kan, kadang jadi perpecahan, kadang dari apa. Nah, mengingat tentang adat, uruf, kebiasaan, Uni di asal daerah Uni Minangkabau bagaimana tuh kebiasaannya? Jadi gini ya, saya memang asli dari Minangkabau ya Teh, dari tepatnya di Payakumbuh. Jadi sedikit banyaknya tahu tentang adat kebiasaan Minangkabau. Jadi di Minangkabau sebetulnya tidak ada undang-undang secara tertulis. Di Minangkabau itu ada tambo ya. Tambo itu pembicaraan yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan masyarakat Minangkabau yang dapat kita ambil hukumnya begitu. Jadi dalam pembahagian waris di Minangkabau ada dua harta yang diwariskan Teh. Yang pertama itu adalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah kedua. Nah, harta pusaka tinggi ini adalah harta milik kaum yang dibagikan secara kolektif. Nah, ini dibagikan kepada keturunan perempuan saja. Jadi kalau misalnya seseorang mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki ini tidak berhak mendapatkan harta pusaka tinggi. Karena apa? Karena sebenarnya masyarakat Minangkabau itu di awal menerapkan sistem keturunan ibu, garis keturunan matrilineal. Jadi segala apapun yang berhubungan dengan harta pusaka tinggi ini dikembalikan atau diberikan kepada keturunan perempuan. Terus yang harta pusaka rendah ini adalah harta pencaharian ibu bapak, harta pencaharian suami istri. Nah, ini baru dibagikan menurut syariat Islam. Jadi laki-laki berhak mendapatkan harta pusaka rendah itu. Jadi tidak heran kalau misalnya perempuan Minangkabau itu mendapatkan harta yang lebih banyak karena memang perempuan Minangkabau mendapatkan harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Begitu. Wow. Jadi intinya hikmahnya memang karena garis keturunan ibu tadi, perempuan Minangkabau menjadi kunci ya, jadi kunci pemilik rumah gadang. Jadi perempuan Minangkabau itu dulu seperti ibaratnya dimuliakan dalam arti diberikan satu amanah untuk menjaga harta kaum dan untuk menjaga harta suami, keluarga dan semuanya begitu. Jadi inilah hikmah kenapa memang perempuan mendapatkan harta yang lebih banyak, karena persoalan amanah, lebih ke amanah, bukan lebih ke mendapatkan lebih banyaknya gitu, lebih ke amanahnya gitu. Tapi memang persoalan tentang pembagian harta pusaka di Minangkabau ini memang banyak polemiknya ya, banyak problematikanya. Ada waktu itu tahun 1920-an Syekh Abdul Khotik Aminangkabawi, beliau merupakan salah satu ulama juga di Minangkabau yang pada awalnya beliau menimba ilmu di Mesir waktu itu dan kembali lagi ke Padang.
ke ranah Minang dan beliau melihat fenomena ini. Kenapa pembagian harta seperti ini di Minangkabau? Kenapa tidak sesuai dengan rujukan Islam begitu? Kenapa perempuannya mendapatkan lebih banyak daripada laki-laki? Sehingga waktu itu beliau, Syekh Abdul Khatib Minangkabawi, menyebutkan ini adalah harta subhat, harta yang tidak jelas, Lalu kenapa diturunkan secara turun temurun gitu? Ini tidak jelas manfaatnya. Kenapa ini dipakai? Padahal di Minangkabau ada pepatahnya gitu. Ada pepatahnya, ada basandi syarak basandi kitabullah, ada mengatur syarak memakai. Artinya adat di Minangkabau ini berlandaskan kepada kitab Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis tadi. Lalu kenapa ini seakan-akan Al-Quran yang mengikut kepada adat? Kenapa seakan-akan seperti itu? Itulah yang jadi persoalan, dan kenapa Syekh Abdul Khatib Minangkabawi berani menyebutkan kalau harta ini adalah harta syubhat dan haram untuk dilakukan begitu. Kemudian waktu itu masyarakat Minangkabau tidak terima. Akhirnya dengan keadaan masyarakat Minangkabau yang tidak terima, akhirnya Syekh Abdul Khatib Minangkabawi kembali lagi ke Mekah dan wafat di sana, tidak balik lagi dia sampai wafat di sana gitu. Banyak juga selain Abdul Khatib Minangkabawi ada juga bapaknya Hamka, Bapak Amrullah. Waktu itu salah satu syekh juga, syekh yang lumayan populer waktu itu di daerah Bukit Tinggi, khususnya di Bukit Tinggi. Beliau juga mencela perbuatan masyarakat Minangkabau yang memberikan atau mewariskan harta pusaka secara garis keturunan ibu tadi. Sampai sekarang itu nih. Iya, sampai hari ini. Sampai sekarang, iya, sampai hari ini seperti itu. Karena begini salah satu ulama juga ulama yang kenapa di sini kita mengambil pendapatnya ulama? Karena memang ulama yang memang sudah pernah terlibat dalam aktivitas masyarakat pada. Nah, di sini Teh Met? Iya, Uni reconnecting. Suka deg-degan kalau Oke, lanjutin Uni. Iya. Ya, sampai mana tadi? Ada lagi ulama lain selain itu? Iya, ulama lain selain itu ya. Jadi di zaman modern waktu itu tahun 1980-an, sosok Hamka yang juga merupakan seorang ulama asal Minangkabau. Beliau tepatnya lahir di Bukit Tinggi. Nah, selain itu beliau juga ikut berkontribusi dalam wacana waris pada masanya. Jadi beliau juga ikut memperhatikan bagaimana kondisi fenomena sosial masyarakat budaya masyarakat Minangkabau waktu itu. Jadi memang ya dalam kitab tafsir beliau ada namanya kitab tafsir Al-Azhar. Memang beliau agak bias dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Kemudian beliau juga ikut sumbangsi dalam pemikiran yang berkaitan dengan perempuan, salah satunya dalam bukunya yang berjudul Berbicara Tentang Perempuan. Jadi Hamka memang menyorot sekali kegiatan yang berhubungan dengan sosial budaya perempuan pada waktu itu. Jadi gitu. Jadi waktu itu tahun 19 saya lupa tahunnya, tapi waktu itu Hamka dan para ulama di Minangkabau melaksanakan kegiatan seminar di salah satu hotel di Padang, di mana temanya adalah berkaitan dengan pembagian hak waris perempuan di Minangkabau. Jadi Hamka waktu itu termasuk orang yang cukup kritis di mana dia mempertentangkan pemikiran ayahnya sebelumnya dan mempertentangkan juga pemikiran Syekh Abdul Khatib Minangkabawi begitu. Jadi Hamka ini sebenarnya sependapat dengan gurunya itu Mahmud Yunus pengarang kitab tafsir Quranul Karim. Ya, jadi menurut Hamka ini lebih kepada bentuk maslahah mursalah ketika adanya adat dalam satu daerah ketika menjadi
suatu kebiasaan yang berulang-ulang, tradisi yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat ini akan menjadi satu hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat dan apabila tidak bertentangan dengan akal dan tidak bertentangan pula dengan norma dan adat istiadat setempat. Jadi lebih kepada al-adatu muhkamatu wa uruf waddin. Jadi suatu adat kebiasaan yang berulang-ulang ini akan menjadi suatu hukum. Jadi suatu hukum yang dapat kita ambil begitu. Jadi Hamka melihat fenomena pembagian waris di Minangkabau ini dikiaskannya teh. Kalau kiaskan dalam bahasa usul fikihnya menyamakan hal yang serupa ya. Menyamakan hal yang serupa. Lalu Hamka mengkiaskan praktik pembagian waris di Minangkabau ini dengan pembagian harta musabalah waktu peperangan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab waktu itu. Jadi gini peristiwanya. Umar bin Khattab dan para sahabat melaksanakan perang di Khaybar. Waktu itu Umar bin Khattab dan para sahabat memenangkan peperangan tersebut. Artinya seluruh harta rampasan perang ini dimiliki oleh umat Islam. Nah, pada waktu itu Umar bin Khattab membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin waktu itu. Dipakai untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan bersama dan untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang disamakan di peristiwa perang Khaybar ini atau harta musabalah ini dengan pembagian harta pusaka di Minangkabau. Jadi kalau menurut Hamka ini sah-sah saja, tidak ada yang menjadi persoalan karena ini adalah menyangkut dengan masalah mursalah untuk kebaikan umat dan untuk kebersamaan umat begitu teh. Jadi pendapat dari Hamka juga, Hamka sebenarnya mengutip dari pendapat Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? Karena memang Imam Syafi'i ini juga tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Menurut Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i dan Asbi As-Sodiki juga menyebutkan ketika adanya suatu kebiasaan yang berulang-ulang dalam suatu masyarakat ini dapat menjadi suatu pijakan hukum baru untuk kepentingan bersama dan untuk kebaikan bersama. Kalau menurut Imam Hambali juga begitu. Ini kan ada, kalau lebih baiknya kita lihat dari ini ya, lihat dari beberapa pendapat imam mazhab ya teh. Kalau menurut Imam Hambali, konsep ini lebih kepada tahkruj. Tahkruj ini kalau kita lihat dari bahasanya, khoroja ya, khoroja artinya keluar. Jadi keluarnya hukum yang awalnya bersumber dari Al-Quran dipakai hukum adat. Jadi maksudnya adalah aturan ini dalam pembagian waris ketika masyarakat menerapkan hukum adat, jadi sah-sah saja untuk kebaikan bersama dan atas kerelaan bersama begitu. Kalau menurut Imam Malik lebih kepada maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu azas kerelaan bersama dan untuk kepentingan bersama. Jadi intinya semua imam mazhab membolehkan asalkan ini untuk kepentingan bersama begitu ya. Begitu teh. Kalau misalnya kita lihat beberapa pandangan dari imam mazhab yang menyebutkan tentang pembagian harta waris yang dilakukan secara adat. Ada juga pendapat dari Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mustafa. Ya, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan seperti itu, hampir sama untuk kebaikan bersama dan untuk kepentingan bersama. Jadi itu sah-sah saja gitu ya menurut Hamka juga. Iya. Dalam tafsir. Ada bias gender gak di sana? Atau mendukung? Mendukung Ya, oke. Jadi oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau itu satu lagi deh nih, konsep adil dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang sehemat pembacaan Uni kayak gimana? Ya, konsep adil ya. Jadi sebenarnya Hamka dan para ulama yang disebutkan tadi seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali sebenarnya sama saja, di mana konsep adil itu artinya tidak ini ya, artinya itu tidak sama, artinya memberikan jumlah itu tidak harus sama.
Jadi betul. konsep adil yang sebenarnya adalah memberikan suatu kewajiban hak laki-laki maupun hak perempuan itu secara proporsional, secara sesuai dengan porsinya masing-masing dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Ketika perempuan mendapatkan satu bahagian, ini adalah bentuk yang sesuai dengan porsi perempuan, karena memang perempuan ini tidak banyak kebutuhannya, tidak banyak kewajibannya ya. Kalau laki-laki kan kita lihat memang kewajibannya itu menafkahi anak, istri, ibu, bapak. Tapi kalau perempuan itu tidak gitu. Perempuan itu tidak. Artinya memang dalam pembahagian 1:2 ini adalah suatu porsi yang memang sangat sangat sesuai dengan yang ditentukan oleh Al-Quran untuk mengangkat derajat laki-laki maupun perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan. Begitu makna keadilan. Ya, jadi emang eh, adil itu bukan gara-gara apa ya angka gitu ya, tapi sesuai porsi proporsinya masing-masing gitu. Tidak bisa Iya. disamaratakan, malah kadang ada juga yang menarik itu. Jadi setiap apa namanya keluarga punya formulanya. Saya pernah baca ini apa namanya artikel yang teknik cemerlang dari almarhum Kang Lutfi, katanya yang masuk di pesantren Buntet ya bacanya atau gimana pesantren itu. Jadi pas pertama-tama itu dikumpulkan semua anggota keluarganya, kemudian dibagi sesuai tekstual Al-Quran, menjaga kemurnian Al-Quran mungkin ya. Jadi ini bagiannya ini sesuai dengan ilmu faraid. Kemudian setelah itu hartanya itu dikumpulkan lagi bersama sanak saudaranya, dan kemudian di di dibagikan lagi sesuai kacamata manusia. Tadi kan katanya hablum minallah, yang pertama itu sesuai dengan ilmu faraid. Kemudian yang kedua itu mari kita bagi dengan kacamata manusia, katanya. Sok siapa yang kekurangan hartanya, siapa yang memang berhak untuk diberikan harta lebih gitu. Jadi jangan sampai mungkin yang udah kecukupan bahkan berlebih dapat yang lebih lagi gitu. Jadi formula itu bisa digunakan mungkin ya Uni di beberapa tempat di Cirebon itu, bahkan itu teman-teman sudah menjadi kebiasaan katanya seperti itu. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas, dibagikan. Ya ampun. Aduh, jaringan. Aduh, Aduh. teh maaf ya teh. Gak apa-apa. Saya suka deg-degan. Emang kalau kayak gini kita harus legowo. Ya kitanya, penontonnya itu harus legowo emang di masa-masa kayak gini. Oke, kita baca chat ya Uni. Oke. Kak Mufli katanya mau bertanya, silahkan. Uni aku Aduh, mau oke. nanya dong. Malah udah dadah. Ini Mbak Iza. Kak boleh diceritakan. Tadi udah ya Uni. Diceritakan yang di Padang itu. Ada harta pusaka. Harta pusaka kan? Pusaka tinggi. Gimana teh Harta pertanyaannya pusaka. tadi? Tadi agak ini. Iya tadi ini ada Mbak Iza nanya lagi, boleh diceritakan pembagian waris di Padang, katanya yang turun temurun itu kemarin Temida ini
apa namanya yang turun temurun ke perempuan. Oh begitu. Jadi ya diulangi lagi ya. Jadi memang pembagian harta pusaka di Minangkabau itu kan berpedoman atau mengacu kepada pembagian yang sebetulnya ada harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah. Jadi yang secara turun temurun tadi itu maksudnya adalah pembagian harta pusaka tinggi, di mana harta pusaka tinggi itu adalah harta secara kolektif, harta kaum yang diberikan kepada keturunan perempuan saja. Nah itu teh contohnya, Tiza, contohnya itu kayak rumah, kayak ladang, eh, kayak sawah itu ya, itu diambil nilai manfaatnya teh. Jadi tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh juga digadaikan begitu. Jadi yang turun temurun itu hanya pembagian harta pusaka tinggi saja. Kalau 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 harta yang pusaka rendah, hmm, itu berupa apa, Uni? berupa maksudnya teh. Tadi kan yang pusaka tinggi kan ladang yang nggak bisa diperjualbelikan, yang diambil manfaatnya. Kalau harta Ya, warisan yang dibagikan, kalau harta warisan yang dibagikan itu kan harta pencaharian ibu bapak sebelumnya ya, maksudnya itu adalah harta pusaka rendah, harta pencaharian orang tua kita sebelumnya. Nah, itu yang itu yang diambil eh, sistem warisnya yang berdasarkan hukum Islam tadi. Jadi memang dalam pembagian waris yang secara turun-temurun memang perempuan memang lebih dominan ya di Minangkabau, karena memang perempuan Minangkabau mendapatkan dua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. oke. Kalau boleh tahu itu kenapa ya asal muasal kenapa jadi dari keturunan ibu gitu yang diagungkan? Ya, karena memang eh, adanya bundo kanduang itu ya, teh istilah bundo kanduang. Bundo kanduang ini kan memang memang menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin di rumah gadang, pemimpin yang diagungkan, perempuan yang diagungkan. Artinya bundo kanduang ini menjadi amanah, amanah dalam memegang harta pusaka, harta kaum gitu. Jadi kenapa tidak diberikan kepada laki-laki? Memang laki-laki waktu itu kebiasaan masyarakat Minangkabau memang merantau ya. Kebanyakan laki-laki waktu itu merantau dan mencari nafkah di luar. Tidak ada fokusnya ke harta, itu tidak ada gitu. Jadi memang diberikan Oh, sepenuhnya kepada perempuan itu karena memang perempuan menjadi seorang yang diamanahkan untuk memegang harta pusaka di Minangkabau. iya katanya ya suka ada apa bahwa orang Minang itu suka keluar apa ya suka apa sih namanya? Kok jadi lupa? Merantau ya. Dia merantau gitu dan dimanapun dia Ya. bisa ini bertahan gitu. Iya, jadi ada istilahnya itu teh. Indak Oh lakang ya? karena panih, indak lapuk karena hujan gitu. Jadi orang Minangkabau itu emang di mana aja dia dia bisa menempatkan dirinya karena memang memang tradisinya ya dari dulu emang suka merantau. Jadi memang di mana-mana mungkin teteh ketemu sama nasi Padang mungkin. Di Mekah katanya udah ada Betul, rumah betul, makan betul. makan Padang. Ada alasan nggak Kak kenapa pusaka tinggi diberikan kepada perempuan bukan laki-laki? Ya tadi ya Mbak Iza. Alasannya karena emang yang menjaga itu kan ya kanduang, ibu kanduang. Iya. Ya Uni, Iya iya karena bener yang bener. sering merantau itu, yang sering merantau itu laki-laki. Ya kayak jadi apa ya rumah gitu ya perempuan tuh jadi ngurus harta. Mm-mm. Keren sih. Apa ini? Soal pembagian waris dengan pendekatan hablum minanas di Cirebon tadi bagaimana Uni? Siarannya terjeda, bagaimana tanggapan Uni? Oh, bagaimana tanggapan Uni katanya. Yang saya tadi sebutkan nih, kebiasaan di Cirebon ada hablum minallah dibagi dulu sesuai ilmu faraid, kemudian hablum minanas. Dibicarakan lagi siapa yang paling membutuhkan, ayo dibagi lagi gitu. Ya, kalau menurut aku sih itu sah-sah saja ya, karena sebelumnya memang sudah ada sudah ada musyawarah terlebih dahulu. Memang kalau misalnya ini berhak untuk ini dahulu berhak untuk dibagikan dan yang lainnya mengikuti gitu. Memang kalau misalnya sebelumnya sudah ada perbincangan,
sudah ada musyawarah sebelumnya itu memang tidak apa-apa, karena memang konsep hablum minan nas ini adalah mengutamakan azas musyawarah dan mufakat, azas yang merujuk nanti kepada ihtisan ya, demi kebaikan bersama. Jadi kalau Betul. menurut aku ya begitu, karena memang aku tidak paham tentang tradisi Cirebon juga ya, karena memang sebelumnya sempat pernah ke Cirebon sekali tapi tidak tahu tradisinya gimana. Ya, ya, jadi Mungkin Teh sah-sah Indah saja ya lebih Uni. paham mungkin. Iya tadi gitu. Jadi udah ada adat kebiasaan bahwa kan emang realitas sekarang kan perempuan juga beda banget sama zaman Rasulullah. Perempuan juga Iya, sekarang banyak iya benar. menanggung. Bahkan perempuan kadang sekarang menjadi kepala rumah tangga atau Mm-mm. ya, mm-mm. Dia juga Iya harus memang. membiayai anak-anaknya yang ditinggalkan suami atau gimana, kan itu jadi pertimbangan lain. Dan emang tadi kan kita udah bahas bahwa adil itu bukan berarti harus Sama sesuai rata ya. angka ya, Iya tapi jumlah sesuai yang sama, iya. proporsional gitu. Iya memang Oke, benar Teh, emang benar kalau memang di zaman sekarang ini banyak perempuan yang hampir setara dengan laki-laki. Dimana dulu betul. perempuan memang katanya memang di kasur di sumur ya begitu, tapi sekarang Konco perempuan winking. mampu untuk ya untuk eh, memper untuk melakukan hal yang berperan ganda maksudnya. Jadi Ya, perempuan ya. bisa melakukan peran domestik maupun peran publik. Banyak peran perempuan, pekerjaan perempuan yang hampir dilakukan oleh laki-laki gitu. Jadi perempuan memang sebenarnya menjadi sesuatu hal yang diperhitungkan gitu. Jadi sebenarnya dalam pembagian 2:1 ini ada beberapa kritik memang dari beberapa aktivis gender, dari beberapa kaum feminisme, memang adanya kritik. Tetapi sebenarnya dalam konteks keadilan kita tetap mengacu kepada hukum tadi ya, hukum utama tadi, di mana kita harus sesuai dengan tuntutan yang ada teksnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kalau misalnya ada sesuatu hal misalnya berkaitan dengan tadi maqasidus syariah atau al-adatu mukamatu tadi atau adat dalam suatu daerah, ini menjadi sesuatu yang wajib untuk Pertimbangkan. dimusyawarahkan lagi. Iya, Keluarkan ya. dipertimbangkan lagi. Ini kebaikannya untuk apa? Ini manfaatnya untuk apa begitu. Ya, setuju sih Uni. Kadang kan juga teks Al-Quran juga tidak terlepas sama tadi kan tujuannya, esensinya apa ini Al-Quran Iya. berbicara tentang hak waris. Emang kan ingin bukan ingin menjatuhkan, malah ya kalau ditafsirkan dengan 2:1 itu bahwa perempuan sebagian dari laki-laki juga enggak kan. Emang esensi tujuan ayat-ayat hak waris itu mengangkat derajat perempuan. Maka kalau pembagian warisnya nanti malah menjadi tidak adil atau malah apa ya, malah merendahkan, itu mungkin esensinya tidak dapat, tidak tujuannya nggak dapat gitu. Maka dari tadi kata Uni, situasi, kondisi, profesi, proporsional itu wajib dipertimbangkan sih yang tadi. Ada nih dari Teh Milah. Cara membagi harta pusaka kalau anak perempuannya banyak nih. Harta pusaka apa dulu nih Teh? Pusaka rendah atau pusaka tinggi? Ini Teh Mila Mariam Pusaka, ya? Teh Milah Maryam. Pusaka tinggi kayaknya. Iya. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga memiliki 3 anak perempuan misalnya ya, dan 1 anak laki-laki. Anggap saja anak laki-laki ini tidak mendapatkan harta pusaka tinggi. Nah, ketiga anak perempuan tadi ini berhak mendapatkan harta pusaka tinggi. Ini dibagikan sesuai dengan musyawarah dan mufakat keluarga itu. Jadi tidak ada angka secara tertulis, itu tidak ada. Yang misalnya yang lebih besar mendapatkan bahagian lebih banyak, itu juga tidak masuk Hmm. ke ini aturannya gitu. Jadi lebih kepada pembahagian secara lisan saja begitu, sesuai dengan kesepakatan bersama dalam keluarga tersebut gitu Teh Mila. Di keluarga itu atau kadang kayak ngundang ustadz gitu nih atau ketua adat gitu enggak? Kalau ketua adat lebih tepatnya ya ketua kaum ya Teh, ketua kaum. Ketua Jadi kaum. di Minangkabau itu ada ketua kaum yang kita sebut dengan penghulu. Penghulu itu adalah yang membimbing anak kemenakannya, yang membimbing kaumnya itu. Jadi memang dalam pembagian harta pusaka kita wajib maksudnya
penghulu itu tahu apa artinya dia hanya istilah mengawasi saja, jadi tidak ikut terlibat juga, hanya mengawasi secara ini aja gitu, Ya, cara tidak biar langsung tidak mengawasi. berantem. Benar, lebih tepatnya itu. Ya. Kayak keluarga kadang harmonis, tapi di depan harta benda kadang tidak harmonis. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Di Uni jam Saya berapa cari itu? sama kayaknya jam 14.42. Cukup ya Temet? Kok ada yang baru join gitu ya? Nanti ya teman-teman yang baru join, nanti dilihat lagi di siaran ulangnya bisa. Kenapa, Mbak Iza? Oh, bagaimana mendialogkan hukum waris dalam Islam, pemikiran progresif, serta hukum matrilineal dalam Matrilineal. konteks Sumatera Barat? Kalau misalnya apa tadi itu yang pertama, dialognya ya. Mendialog ya? Dialog itu sesuai dengan ijab kabul masing-masing aja teh. Sesuai dengan ijab kabul dalam suatu kaum itu dalam pembagian harta waris. Sesuai ijab kabul, jadi gak dipikirin gitu, oh ini menurut Islamnya, menurut negaranya gimana? Tidak, Ada kalau misalnya harta tidak? pusaka ini kan lebih kepada adat ya. Adat tidak, ya maksudnya menyampingkan untuk maksudnya aturan-aturan negara, aturan Islam itu dikesampingkan dulu, karena memang harta pusaka tinggi ini memang untuk kaum, untuk adat gitu. Jadi tidak Tidak pakai itu ya? Mm-mm. Hmm. Mungkin kalau yang apa harta tadi pusaka rendah? Kalau harta pusaka rendah sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Jadi misalnya dalam pembahagian ada, kalau kita kalau kita undang biasanya ada ya, ada tim yang menyebutkan ini, misalnya suami atau istri meninggal, jadi ada orang yang menyebutkan begitu, misalnya pembagian, misalnya untuk bagian ibu berapa, bagian anak berapa, bagian istri berapa. Jadi kayak kuasa hukum juga enggak sih teh, lebih Ada ke petugasnya gitu datang. iya iya. Hmm. Tapi itu udah aja sesuai dengan ilmu paroid. Iya, sesuai dengan ilmu faraid itu, sesuai yang ditentukan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 itu. Oh, iya iya iya. Dan emang nantinya tetap ya perempuan dapatnya bakal lebih banyak. Arab kan cenderung patriarki, sumbar lebih matrilineal. Bagaimana mendialogkan? Paham gak nih pertanyaannya? Bagaimana mendialogkan, mungkin menggabungkan, mungkin ya, menggabungkan. Sebenarnya memang adat dan hukum Islam itu sebenarnya memang tidak bertentangan awalnya. Memang adat yang bertentangan itu tidak dipakai dalam hukum. Adat yang dipakai itu adalah adat uruf ihsan ya, yang bahasa fikihnya itu uruf yang baik. Huruf yang baik yang menjadi suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma, yang tidak bertentangan dengan akal begitu, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang dipakai dan sesuai dengan syariat Islam. Memang teks itu menyebutkan harus sesuai dengan tuntutan Islam, tetapi konteksnya apa? Kita lihat realitas saat ini, kita lihat saat itu begitu. Memang budaya budaya patrilineal memang diarab kental, karena laki-laki wataknya lebih keras, laki-laki di sana itu kan berperang dan wataknya lebih keras, sehingga memang konteks apapun memang ditujukan kepada laki-laki. Kita temukan juga dalam ayat-ayat memang yang ditujukan kepada laki-laki. Oh iya iya iya. Jadi memang tidak dapat disatukan sebenarnya kalau misalnya antara adat dan
hukum Islam. agama ya. Iya, tapi tadi kan ada uruf ihsan juga kan itu juga mungkin udah turun temurun dengan berbagai pertimbangan nenek moyang gitu ya yang tadi karena laki-lakinya sering berpergian merantau jadi harus ada yang ngejaga harta pusaka gitu di kampung gitu makanya perempuan lah yang di sana berperan gitu. Jadi mungkin udah Ya. dipikirkan ya Uni. Begitu ya teman-teman. Jadi udah aja nih apa gimana? Ada tambahan lagi Cukup gak? ya. Cukup. Cukup, udah. Teman-teman terima kasih ya. Terima kasih yang telah bergabung siang kali ini. Padahal siang-siang kayak gini hari Minggu enaknya tidur. Dan teman-teman sempat menyempatkan di sini. Uni juga terima kasih ya Uni. Iya, Jangan terima bosan kasih, nanti kalau Imet. ya diundang lagi ya. Oke. Mungkin Uni mau ada quote apa untuk menutup? Apa ya? Apa ya? Berkaitan dengan keadilan tadi kali ya, seperti Ya. adil ya. Adil memang tidak ditentukan secara jumlah ataupun membagi secara sama rata. Namun adil itu adalah suatu kewajiban maupun hak yang diwariskan kepada perempuan itu secara setara. Jadi intinya adil adalah adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak antara laki-laki maupun perempuan untuk kebaikan bersama dan kepentingan bersama. Ya, setuju. Terima kasih ya Uni. Terima kasih teman-teman Iya, semuanya. sama-sama. Cerita Puan juga, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.